Bagian 1. Pembukaan. Bayangkan, Indonesia yang baru saja merdeka, rapuh, terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Rakyat bingung, pemimpin cemas, masa depan bangsa seolah di ujung tanduk. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang tokoh dengan pemikiran jernih dan keberanian luar biasa. Namanya Muhammad Natsir. Sosok sederhana, tak banyak bicara, tapi sekali ia menggerakkan pena, sejarah Indonesia berubah untuk selamanya. Dialah orang yang membuat Indonesia kembali bersatu. Tanpa dia, mungkin Indonesia hari ini bukanlah seperti yang kita kenal. Tapi sayang, namanya jarang terdengar di buku sejarah sekolah. Siapa sebenarnya Muhammad Natsir? Mengapa jasanya begitu besar, tapi sering terlupakan? Dan fakta nomor 4 dari kisahnya ini akan bikin kamu merinding. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh inspirasi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa dari sejarah bangsa ini. Karena dengan mendukung channel ini, kamu ikut melestarikan sejarah Indonesia agar tidak hilang di telan zaman. Oke, kalau sudah siap, kita mulai kisahnya. Kisah Muhammad Natsir, pahlawan yang hampir terlupakan. Fakta nomor 4 bikin merinding. Bagian 2, masa kecil dan pendidikan awal dari seorang negarawan. Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Tanah Minangkabau yang subur ini bukan hanya melahirkan pedagang dan ulama, tapi juga pejuang-pejuang pemikir besar. Natsir lahir dalam keluarga yang memegang teguh nilai agama, dengan ayah bernama Idris Sultan Saripado dan ibunya Hadijah. Sejak kecil, Natsir dikenal sebagai anak yang tenang dan haus ilmu. Di usia yang masih belia, ia sudah akrab dengan Al-Quran. Pendidikan formalnya dimulai di Hollandse Landsche School, HIS, di Solok, lalu ke Merwitt Gebreedlager Onderwijs, MULO, di Padang, dan kemudian melanjutkan ke Algemeen Middelbare School, AMS, di Bandung. Salah satu sekolah bergengsi pada masanya. Di AMS Bandung inilah, Natsir mulai berkenalan dengan pemikiran Islam modern dan gerakan kebangsaan. Ia rajin membaca buku-buku barat, tapi tak pernah meninggalkan akar Islamnya. Saat teman-teman seusianya sibuk mencari hiburan, Natsir malah sibuk menulis dan berdiskusi tentang nasib bangsa yang masih dijajah Belanda. Pendidikan Natsir tidak berhenti di sekolah formal. Ia juga berguru pada ulama-ulama besar, salah satunya Ahmad Hasan, tokoh Persatuan Islam, Persis. Dari sinilah Natsir ditempa menjadi sosok yang religius sekaligus rasional, sebuah perpaduan yang kelak membuatnya disegani kawan dan lawan. Bayangkan anak muda yang lahir dari desa kecil, tapi pemikirannya sudah melampaui zamannya. Inilah bibit dari seorang tokoh yang kelak akan mengubah sejarah Indonesia. Bagian 3. Perjuangan awal pena sebagai senjata. Tahun 1930-an, Indonesia masih di bawah cengkraman kolonial Belanda. Banyak pemuda yang memilih perlawanan fisik, tapi Natsir memilih jalan berbeda, jalan ilmu dan dakwah. Ia percaya, sebelum merdeka secara politik, bangsa ini harus merdeka secara pemikiran. Natsir mulai aktif menulis di berbagai media. Ia mengkritik kebijakan Belanda, tapi dengan bahasa santun dan argumentasi tajam. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah tentang pendidikan Islam. Ia menentang pandangan yang menganggap agama dan modernitas tidak bisa bersatu. Bagi Natsir, justru Islam harus menjadi dasar pembangunan bangsa. Disinilah kita melihat keunikan Natsir. Ia bukan hanya seorang politisi, tapi juga pemikir, pendidik, dan dai. Ia bahkan pernah menjadi guru, dan murid-muridnya mengenang Natsir sebagai sosok yang sabar, pintar, dan rendah hati. Ketika Jepang datang tahun 1942, situasi berubah. Banyak tokoh pergerakan yang memanfaatkan momen ini untuk mempersiapkan kemerdekaan. Natsir pun tidak tinggal diam. Ia bergabung dalam Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, wadah yang mengoordinasikan organisasi-organisasi Islam. Natsir tahu, kemerdekaan bukan hanya tentang mengusir penjajah, tapi juga tentang membangun bangsa yang bersatu. Inilah misi yang kelak akan mengantarkannya ke salah satu momen paling bersejarah dalam hidupnya. Bagian 4, fakta nomor 4 mosi integral yang menggetarkan. Kini kita sampai pada fakta nomor 4 yang bikin merinding. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Belanda tidak mau melepaskan jajahannya begitu saja. Mereka datang kembali dan memaksa Indonesia menandatangani perjanjian-perjanjian yang merugikan. Salah satu hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat, RIS,
Tahun 1949. Indonesia dipecah menjadi 16 negara bagian yang terpisah, termasuk negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan lain-lain. Belanda berharap Indonesia akan terpecah selamanya. Bayangkan, kalau saat itu tidak ada yang bertindak, kita tidak akan punya Indonesia seperti sekarang. Jakarta mungkin hanya ibu kota negara kecil, dan Merah Putih mungkin tak lagi berkibar di Sabang sampai Merauke. Disinilah Muhammad Natsir tampil sebagai penyelamat. Pada 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir di parlemen. Dengan bahasa diplomatis, Natsir mengajak semua negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Mosi ini diterima, dan RIS dibubarkan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi. Tahukah kamu apa yang bikin merinding? Hanya dengan secari kertas dan kekuatan kata-kata, Natsir menyelamatkan keutuhan Indonesia. Tanpa peluru, tanpa bom, tapi dengan kecerdasan dan visi persatuan. Bayangkan kalau mosi itu gagal. Indonesia mungkin hancur berkeping-keping seperti Yugoslavia. Ini bukan hanya sejarah. Ini adalah titik balik yang menentukan masa depan bangsa. Bagian 5, Perdana Menteri yang rendah hati. Keberhasilan mosi integral membuat Natsir semakin dihormati. Ia kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950, menggantikan DRS Muhammad Hatta yang mundur. Sebagai Perdana Menteri, Natsir menghadapi situasi yang sulit. Ekonomi porak-poranda, konflik internal di mana-mana. Tapi Natsir tetap teguh dan sederhana. Ia sering datang ke kantor tanpa pengawalan ketat, bahkan kadang mengendarai mobil sendiri. Salah satu jasanya yang jarang disebut adalah perannya dalam diplomasi internasional. Natsir memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Ia juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara Islam, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang bersahabat dan bermartabat. Namun, masa jabatannya tidak lama. Tahun 1951, ia lengser karena konflik politik. Tapi bagi Natsir, jabatan bukan tujuan. Ia berkata, "Saya bekerja bukan untuk mendapat kedudukan, tapi untuk membela kebenaran." Sebuah kalimat yang menampar keras dunia politik hari ini. Bagian 6, Perjuangan Islam dan Dakwah. Setelah tidak menjabat lagi, Natsir tidak pensiun dari perjuangan. Ia kembali aktif di dunia dakwah dan pendidikan. Ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, sebuah lembaga yang hingga kini masih eksis. Natsir percaya, kekuatan bangsa terletak pada akhlak dan pendidikan. Ia menulis puluhan buku dan artikel tentang Islam dan kebangsaan. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bahwa Islam dan negara bukan dua hal yang bertentangan. Justru Islam bisa menjadi landasan moral bagi kehidupan berbangsa. Namun, perjuangannya tidak selalu mulus. Pada masa Orde Lama, ia pernah dipenjara karena dituduh terlibat PRRI Permesta. Tapi Natsir menerima cobaan itu dengan lapang dada. Ia tidak dendam, tidak menyimpan kebencian. Bahkan setelah bebas, ia tetap mengabdi untuk bangsa. Bagian 7, Akhir Hayat dan Warisan Abadi. Muhammad Natsir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Presiden Soeharto memberikan penghormatan terakhir, dan pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 2008. Tapi meski sudah mendapat gelar pahlawan, nama Natsir masih kurang dikenal dibanding tokoh-tokoh lain. Padahal jasanya luar biasa. Tanpa dia, mungkin tidak ada NKRI seperti sekarang. Warisan terbesar Natsir bukan hanya mosi integralnya, tapi juga pemikiran dan keteladanan hidupnya. Sederhana meski pernah berkuasa. Teguh pada prinsip. Cerdas, tapi rendah hati. Berjuang tanpa pamrih. Bagian 8, Penutup yang menggetarkan. Teman-teman, begitulah kisah Muhammad Natsir, pahlawan yang hampir terlupakan. Fakta nomor 4 bikin merinding. Ketika kita menikmati Indonesia yang bersatu dari Sabang sampai Merauke, ingatlah bahwa ada seorang tokoh yang mengorbankan segalanya demi persatuan itu. Ia bukan hanya seorang politisi, tapi seorang guru, pemikir, dai, dan negarawan sejati. Jadi, sudah seharusnya kita kenang jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kalau kamu setuju bahwa nama Muhammad Natsir harus lebih dikenal, tulis di kolom komentar, hidupkan kembali sejarah Natsir.
Dan jangan lupa, subscribe channel ini, nyalakan lonceng, dan share video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang tahu tentang pahlawan yang hampir terlupakan ini. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.